Rikorina, cerita dongeng yang menyenangkan. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Aku hari ini akan membawakan cerita Abu Nawas dan Rumah Sempit. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas. Lelaki itu hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumahnya terasa sempit ditinggali banyak orang. Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan 8 anak. Tapi rumahku begitu sempit. Setiap hari mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah dari rumah tersebut, tapi tidak mempunyai uang. Tolonglah katakan kepadaku, apa yang harus kulakukan, kata lelaki itu. Mendengar hal itu, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak. Tak berapa lama, sebuah ide terlintas di kepalanya. Kamu mempunyai domba di rumah? Tanya Abu Nawas padanya. Aku tak menaiki domba, jadi aku tak memilikinya, jawab lelaki itu. Setelah mendengar jawabannya, dia meminta lelaki tersebut untuk membeli seekor domba dan menyuruhnya untuk menaruh di rumah. Pria itu kemudian menuruti usul Abu Nawas dan kemudian pergi membeli seekor domba. Keesokan harinya, dia datang lagi ke rumah Abu Nawas. Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulmu, nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berantakan, keluh lelaki tersebut. Kalau begitu, cobalah beli 2 ekor domba lagi dan peliharalah di dalam rumahmu, jawab Abu Nawas. Kemudian, pria itu bergegas pergi ke pasar dan membeli 2 ekor domba lagi. Namun, bukannya seperti yang diharapkan. Rumahnya justru semakin terasa sempit. Dengan perasaan jengkel, dia pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengadu yang ketiga kalinya. Dia menceritakan semua apa yang terjadi, termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah karena domba tersebut. Akhirnya Abu Nawas menyarankannya untuk menjual semua domba yang dimiliki. Keesokan harinya, kedua orang tersebut bertemu kembali. Abu Nawas kemudian bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah sudah lebih lega?" "Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah," jawab pria tersebut sambil tersenyum. Akhirnya Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria itu di rumah yang sempit. Hikmah cerita di atas adalah bahwasannya kita harus selalu bersyukur, apapun keadaan kita wajib disyukuri. Walaupun dalam kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia, tidak akan pernah lepas dari yang namanya rasa kecewa,
Munculnya rasa kecewa ini biasanya berasal dari suatu kenyataan hidup yang dimana seseorang harus merasakan bahwa harapan atau keinginan yang tidak bisa terwujud atau tercapai. Rasa kecewa yang dibiarkan secara terus-menerus bisa menjadi penyakit hati, sehingga bisa mengganggu kesehatan jiwa dan pikiran. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia tidak boleh membiarkan rasa kecewa dalam diri kita terlalu lama, sehingga harus mencari cara untuk menghilangkannya. Menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan memang berat dan sulit juga untuk menghilangkannya. Akan tetapi, ada satu cara ampuh untuk menghilangkan rasa kecewa yang ada di dalam diri kita, yaitu dengan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Bersyukurlah. Kemudian hadis Ibnu Majah menjelaskan tentang bersyukur memberi kesadaran bagi umat Islam bahwa dalam menjalani berbagai macam situasi, umat Islam harus tetap memuji asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebut asma Allah dalam segala sesuatu merupakan bentuk dari rasa syukur umat Islam atas nikmat hidup serta ujian hidup yang telah diberikannya. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 juga menjelaskan, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Demikianlah semoga hal ini kita selalu menjadi umat yang penuh rasa syukur dan mendapat rahmat Allah selalu. Amin, 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 ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.